Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun saat ini kita dihadapkan oleh pergumulan yaitu wabah COVID-19, tapi kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita, mari kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan kerjakan dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa untuk ibadah kita saat ini. Mari mengundang Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita dituntun dalam ibadah pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari berdiri dan mari kita memuji Tuhan lewat pujian, Tuhan Yesus baik. Dengan kasih dipersilakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Sebagai landasan persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu dari NKB 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Kehidupan
Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap dan saya berdoa, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, Tuhan selalu menjaga kalian. Dan saya pun berdoa semoga anugerah kesehatan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sedikit oleh firman Tuhan. Maka dari itu kita akan mempersiapkan dulu Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama. Mari kita buka kitab kita dari surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas perjumpaan kami malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan hingga saat ini kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan melengkapi ibadah kami bersama-sama. Kami akan belajar bersama akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mampu memahami setiap firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar Tuhan betapa kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan kami, ampunilah kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hamba-Mu pun juga berdoa, Tuhan menonton hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu kepada saudara-saudaraku ini Tuhan, agar Engkau perlengkapi senantiasa oleh Roh Kudus-Mu sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan menuntun saudara-saudara untuk membaca firman ini. Diberikan perikop salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Dan pada malam hari ini kita dituntun di dalam sebuah tema, yaitu perdamaian versus pertikaian. Perdamaian versus pertikaian. Nah, saudara-saudaraku pernah mengalami tidak suatu keadaan di mana saudara-saudaraku patah hati atau sakit hati? Pasti pernah kan? Mungkin saat ini pun juga saudara-saudaraku sedang mengalaminya. Nah, patah hati kadangkala menjadi akhir dari rusaknya sebuah relasi hubungan, di mana ketika kita mengalami rasa sakit hati atau patah hati kepada orang lain atau kepada seseorang, otomatis akan membawa pengaruh kepada hubungan kita atau relasi kita dengan orang tersebut. Pastinya kita akan berdiam dengannya, tidak berkomunikasi lagi, tidak saling bicara lagi. Atau istilah kerennya kalau di bahasa di Toraja, ya dikasih istilah si bombe, begitu ya. Ya, itu yang terjadi ketika kita mengalami keadaan di mana kita mengalami patah hati. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya patah hati atau sakit hati yang dialami oleh seseorang. Dan diantaranya adalah kegagalan di dalam menerima orang lain apa adanya. Artinya tidak ada saling menerima apa adanya antara satu dengan yang lain, antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain.
Dan yang kedua adalah tidak adanya pegangan yang kuat sebagai jaminan dalam sebuah keberlangsungan hubungan. Ya, tidak adanya Tuhan dimuliakan di dalam sebuah relasi yang kita bangun. Tidak ada firman Tuhan yang kita pegang dengan kuat di dalam membangun sebuah relasi. Bukan Tuhan yang menjadi pusat dari relasi yang sedang kita bangun. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kita mengalami patah hati? Apa dampaknya? Rupanya dampaknya itu membawa keburukan bagi relasi-relasi yang kita bangun dengan yang lain. Bisa saja kita akan mendapati kegagalan hubungan, kegagalan dalam membangun hubungan dengan orang lain, kegagalan membangun relasi, dan parahnya jika kita tenggelam dan melupakan Tuhan. Kita tidak lagi dekat dengan Tuhan sehingga firman Tuhan tidak membawa teguran kepada kita. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengakhiri suratnya dengan sebuah salam dan berkat dengan sebuah tujuan agar jemaat Tuhan bersatu teguh sebagai satu tubuh Kristus. Ya. Paulus mengakhiri suratnya dengan ucapan salam dan ucapan berkat kepada kita pada malam hari ini. Nah, mengapa? Rupanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di jemaat di Korintus itu bisa kita baca di ayat pasal yang ke-10 dan pasal sampai dengan pasal yang ke-12. Itu terjadi ajaran-ajaran di luar Injil yang bisa menyebabkan kesatuan di jemaat Korintus berantakan. Sehingga hal ini mengambil perhatian penting bagi Paulus. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kita di dalam suratnya pada malam hari ini? Yang pertama adalah bersukacitalah. Bersukacitalah dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, termasuk dengan adanya kehadiran guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat. Itu di ayat yang ke-11. Paulus memerintahkan kita untuk bersukacita. Sebab apa? Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, serumit apapun masalah-masalah yang kita hadapi, dengan bersukacita kita memperoleh hati yang tenang, pikiran yang tenang, kita dapat menguasai diri kita dengan tenang sehingga segala masalah yang kita hadapi dapat kita lalui dan dapat kita atasi dengan penuh dengan ketenangan. Itu karena adanya sukacita di dalam diri kita senantiasa. Dan yang kedua, masih sambungan dari ayat yang ke-11 adalah mengusahakan supaya diri sempurna. Ya, apa maksud Paulus untuk mengusahakan diri supaya sempurna? Artinya kita mengupayakan diri untuk mau dituntun dan diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kita harus memiliki sebuah pegangan, harus memiliki sebuah tuntunan untuk kita pegang, yaitu firman Tuhan. Nah, ketika kita mau untuk diatur dan dituntun oleh firman Tuhan, maka dengan sendirinya pertumbuhan rohani kita menjadi baik. Sehingga setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan, firman Tuhan menjadi alarm bagi diri kita. Dan yang ketiga adalah sehati dan sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Ya, sehati, sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Nah, beberapa perselisihan yang terjadi di kalangan jemaat Tuhan di Korintus bagi Paulus hanya bisa diatasi dengan hidup sehati sepikir, yang artinya ada sebuah pemahaman tentang Injil Kristus bersama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak hanya sampai di situ, pendamaian perlu dijunjung tinggi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Paulus tidak ingin jemaat Tuhan terus berada dalam pertikaian dan perselisihan yang bisa merusak pertumbuhan iman jemaat di Korintus, sehingga dengan tegas dia menuntut cara hidup berdamai mesti dilakukan. Ya, jadi sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam kedamaian, apapun dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, kita mampu menghadapinya dengan
tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Jadi kita perlu berdamai. Ada pendamaian di dalam diri kita oleh sebab firman Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Nah, nasihat yang keempat yang diberikan Paulus kepada kita adalah nasihat yang sungguh menarik. Itu yang terdapat di ayat yang ke-12, yaitu memberi salam dengan cium kudus antara seorang dengan yang lain. Ya, mungkin istilah kerennya saat ini diberikan istilah cipika-cipiki kali ya. Ya, seperti itu. Dan ternyata cium kudus ini sudah ada di jemaat mula-mula. Dan bukan hanya itu, di berbagai negara menerapkan juga hal-hal seperti ini. Misalnya kita lihat di orang-orang Arab ketika mereka bertemu, mereka cium pipi kiri, cium pipi kanan. Begitu pula dengan di Indonesia ada beberapa yang membiasakan budaya tersebut, contohnya di Kupang. Tetapi pada masa pandemi seperti ini, hal itu tidak dilakukan lagi karena sesuai dengan protokol kesehatan kita tidak boleh menyentuh satu dengan yang lain, artinya menjaga jarak. Jadi cium kudus ini ditiadakan dulu untuk sementara sampai semuanya benar-benar aman terkendali. Nah, cium kudus memiliki makna, yaitu melambangkan pengampunan dan penyataan kasih di dalam Kristus. Cium melambangkan pengampunan dan penyataan kasih. Ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita saling cipika-cipiki, itu menandakan bahwa tidak ada masalah antara kita dengan orang tersebut. Meskipun mungkin kita merasa sakit hati atau jengkel akan suatu perkataannya atau apapun, tetapi karena kita sudah mengampuni dengan tulus, secara natural akan mengalir hal seperti itu. Nah, betapa cara hidup yang dituntut oleh Paulus kepada jemaat Tuhan akan membawa jemaat pada sebuah keutuhan persekutuan tubuh Kristus dengan sebuah jaminan Allah akan menyertai. 2 kali Alkitab mengatakan Allah akan menyertai, itu pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Nah, 2 kali Paulus menegaskan bahwa Allah yang penuh kasih dan rahmat akan melimpahkan penyertaannya bagi jemaatnya. Ini menjadi jaminan yang pasti bagi jemaat, juga bagi kita sebagai pemuda di dalam menjalani hidup yang penuh dengan dinamika. Ada banyak tugas dan tanggung jawab hidup yang mesti dikerjakan oleh jemaat Tuhan, dan di luar penyertaan Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab itu tentu tidak akan mampu diwujudkan. Maka betapa pentingnya jaminan penyertaan kasih karunia dari Allah kepada kita semua. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kasih karunia-Nya, kita tidak dapat melakukan hal apapun di dunia ini. Nah, tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi oleh pemuda hari ini dalam membangun hubungan dengan sesama sungguh sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi yang luas menjadi salah satu bentuk seorang pemuda mewujudkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Namun terkadang relasi itu juga adalah relasi yang tidak sehat dan menghancurkan kehidupannya. Sebaliknya, relasi yang sehat yang dibangun dengan sesama akan mampu membangun kehidupan kita menjadi baiknya. Kita bisa lihat di persekutuan kita, ketika kita hidup berdamai satu dengan yang lain, kita dapat mengangkat pelayanan kita dengan sebaik-baiknya, mengangkat pelayanan kita dengan penuh sukacita, apapun dan bagaimanapun rintangan dan halangan yang kita hadapi. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus ini telah memberikan jaminan dan kepastian bagi kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Amin. Ya, saudara-saudaraku, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ya Tuhan, apapun relasi yang sedang kami bangun saat ini, mampukanlah kami mengandalkan-Mu, sehingga relasi itu akan dapat membangun kehidupan kami antara sesama kami sebagai sebuah kesatuan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama.
sesuai dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya kita sebagai pemuda-pemudi membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk merespon firman yang telah kita baca dan renungkan bersama, mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Pelangi. Syafaat kepada Kak Mina dengan kasih dipersilakan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita satu dalam doa syafaat kita bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami, karena Engkau berkenan atas kami, bahwa Engkau telah menciptakan kami, bahwa Engkau telah menyelamatkan, bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami untuk menjaga perdamaian di dunia ini.
Kami mengucap syukur walaupun tugas itu berat, tetapi janji Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, menguatkan kami dan memberi motivasi kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami mempunyai pemahaman yang lebih dalam, lebih luas atas firman yang kami dengar ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan, mengucap syukur atas sukacita dan kedamaian yang kami alami, mengucap syukur bahwa dalam masa-masa pandemi COVID ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan telah menyertai dan memulihkannya. Dan kalaupun ada yang mengalami duka, kami berdoa Engkau menghiburkan, menguatkan iman dan pengharapan mereka menghadapi duka ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Engkau mengetahui dan Engkau mengenal mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih atas umur yang Engkau tambahkan bagi saudara-saudara kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana pelayanan kami ke depan, terutama dalam memasuki new normal saat ini ya Tuhan. Semoga kami dapat mempersiapkan diri dengan disiplin yang baik, sehingga walaupun kami tidak bisa berkumpul sebanyak seperti semula, bahkan kami beribadah secara online pada malam hari ini di virtual YouTube, kami telah beribadah bersama-sama, melakukan disiplin-disiplin yang dianjurkan pemerintah, dan kami boleh menikmati hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dalam pola hidup yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami percaya dalam situasi demikian, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah pekerjaan kami masing-masing, usaha kami masing-masing, pendidikan kami masing-masing. Semoga dengan segala metode pengajaran kami akan bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam iman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, baik itu yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami ya Tuhan. Tuhan memelihara mereka senantiasa, dan bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan tahu dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga dan memelihara mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing dan usaha mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, kami berikan kearifan dan semoga ya Tuhan dapat bergandengan tangan dengan seluruh lapisan masyarakat melaksanakan pembangunan dan bersama-sama menghadapi COVID-19 ini Tuhan, bersama-sama menghadapi new normal yang Kau karuniakan kepada kami semua, dan dapat melewati pandemi ini Tuhan yang sedang melanda di muka bumi ini secara bersama-sama. Bapa kami di sorga, ini doa kami, syukur kami, permohonan kami, dengarlah ya Tuhan, karena semuanya kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah hidup, yang sudah bangkit, dan yang telah menyiapkan tempat bagi kami bersama-sama untuk kami tempati di dalam kekekalan. Amin. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu dari NKB 196, Ku Beroleh Berkat. Yang tidak diberi dunia.
kasih, dipersilakan. Saudara-saudaraku, akhirnya pergilah, lakukanlah semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan mari kita menyanyikan Mars PPGT. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.